Kok bisa nggak nge-lag ya laptop tua? Pakai prosesor apa? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Coba kalian lihat ini. Ini adalah laptop kesayangan saya, Sony Vaio. Keluaran tahun berapa? Kalian tebak sendiri. Yap, tahun 2011. Dan dia sekarang running Windows 11 dengan lancar jaya. Beberapa waktu lalu, saya posting di sosial media dan ada yang kaget. Kok bisa nggak nge-lag ya laptop tua? Pakai prosesor apa? Nah, pertanyaan itu jujur bikin saya ketawa sendiri karena saya harus jujur. Awalnya, laptop ini nge-lag parah. Jadi, untuk kalian yang punya laptop tua dan penasaran, bisakah laptop kalian bertahan dengan Windows 11? Atau bahkan kalian nekat coba Windows 11, apa yang akan terjadi? Nah, video ini akan ada jawabannya. Kalau kalian siap untuk perjalanan saya yang penuh drama, frustasi, tapi berakhir lega, yuk kita mulai. Jadi, kenapa saya nekat install Windows 11 di laptop Vaio 2011 ini ya? Jujur, ini lebih ke rasa penasaran dan ingin membuktikan. Laptop ini punya spesifikasi yang ya standar banget di zamannya. Prosesor Intel Core i3 Gen 2 dan RAM paling krusial, RAM-nya cuma 2 GB. Padahal persyaratan minimum Windows 11 itu minimal 4 GB RAM. Jadi secara teori ini mustahil dan kalaupun bisa pasti sengsara. Tapi saya bilang, oke, kita coba. Nah, proses instalasinya sih lumayan lancar ya, walaupun ada triknya untuk bypass beberapa persyaratan minimum. Tapi setelah terinstall, disinilah petualangan sebenarnya dimulai. Begitu masuk desktop Windows 11, saya langsung tahu ini akan jadi perjuangan. Kalian lihat sendiri, buka start menu aja butuh beberapa detik. Buka file explorer, loadingnya kayak lagi download file 100 GB, lambat banget. Dan ini dia biang keroknya, RAM. Memory usage selalu di angka nyaris 100%. Windows 11 sendiri aja udah makan hampir 2 GB RAM. Belum lagi buka browser dengan satu tab YouTube. Kalau full, laptop jadi panas, kipas berisik, dan paling parah, dia sering banget pakai yang namanya paging file atau virtual memory di hard disk. Makanya jadi super lelet. Bukan cuma itu, masalah lain muncul. Nah, saya coba konekin ke TV pakai HDMI. Malah muncul pesan, "Your PC can't project to another screen. Try reinstalling the driver." Saya coba utak-atik driver, tapi tetap nihil. Ternyata ini karena driver bawaan Windows untuk Microsoft Basic Display Adapter itu sangat terbatas fungsinya. Jadi, audiens saya di sosial media bertanya, kok bisa nggak nge-lag? Jawaban jujur saya saat itu adalah, nge-lag banget guys. Ini pengalaman yang membuat frustasi. Saya nyaris nyerah dan berpikir Windows 11 ini bukan untuk Vaio tua ini. Tapi saya tidak nyerah. Saya ingat persyaratan minimum Windows 11 itu 4 GB RAM. Dan laptop saya ini punya 2 slot RAM. Jadi saya cek spesifikasi Vaio series ini bisa di-upgrade RAM-nya bahkan sampai 8 GB dan mungkin 16 GB. Akhirnya saya putuskan ini saatnya upgrade. Saya beli satu keping RAM 8 GB tipe DDR3L SODIMM. Harganya nggak terlalu mahal kok. Jauh lebih murah daripada beli laptop baru. Prosesnya cukup gampang. Cuma butuh obeng kecil, sedikit keberanian, dan hati-hati. Lepas baterai, buka panel belakang, dan klik. RAM 8 GB baru sudah terpasang di slot kedua.
Sekarang total RAM saya adalah 10 GB. Begitu laptopnya dinyalakan kembali, ada perbedaan yang langsung terasa. Windows 11 booting lebih cepat, aplikasi terbuka instan, dan yang paling penting di Task Manager, RAM usage saya sekarang jauh lebih lega. Dan ingat masalah HDMI tadi. Nah, dengan RAM yang cukup, Windows bisa lebih luasa menginstal driver yang tepat. Setelah saya update driver Intel HD Graphics secara manual dari situs Intel, bam, HDMI-nya langsung berfungsi. Sekarang, saya bisa proyeksi layar ke TV dengan lancar. Jadi, untuk menjawab pertanyaan audiens saya, kok bisa nggak nge-lag ya laptop tua? Jawabannya, awalnya nge-lag banget. Tapi, saya upgrade RAM-nya. Laptop ini sekarang pakai prosesor Intel Core i3 generasi kedua, tapi dengan RAM 10 GB. Windows 11 terasa jauh lebih responsif. Pelajaran dari pengalaman saya ini adalah yang pertama, RAM itu krusial. Untuk Windows 11 minimal 4 GB itu harga mati. Kalau kalian cuma punya 2 GB, siap-siap sakit hati. Idealnya 8 GB atau lebih. Nah, kemudian driver tepat sangatlah penting. Jangan sampai stuck di Microsoft Basic Display Adapter. Cari driver asli dari produsen kartu grafis kamu. Kemudian, upgrade itu berharga. Jangan buru-buru buang laptop tua kamu. Kadang upgrade kecil seperti RAM bisa memberikan kehidupan kedua yang luar biasa. Sekarang, Vaio kesayangan saya ini bukan cuma hidup lagi, tapi jadi daily driver yang nyaman untuk kerja ringan, browsing, dan hiburan. Hemat uang, dan juga mengurangi sampah elektronik. Nah, itu dia perjalanan saya menginstal Windows 11 di laptop tua Vaio 2011. Semoga pengalaman saya ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang masih ragu atau punya laptop tua. Coba deh, cek spesifikasi laptop kalian. Siapa tahu bisa di-upgrade RAM-nya. Kalau kalian bingung cara ceknya atau butuh rekomendasi RAM, jangan sungkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya pasti akan bantu semampu saya. Jika video ini bermanfaat atau kalian terhibur, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian yang punya laptop tua. Dan tentu saja subscribe ke channel ini untuk tips dan eksperimen teknologi lainnya. Sampai jumpa, dadah.